Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan es krim di Kota Lus Mawai terbakar. Kasus perceraian pasangan suami istri, terutama istri gugat cerai suami, cukup tinggi di Provinsi Aceh. Sebuah warung di Blang Bintang, Aceh Besar memiliki cara unik menyajikan mie dalam batok kelapa sehingga menghadirkan sensasi sendiri. Sebuah gudang es krim di Kecamatan Muara II, Kota Lus Mawai terbakar pada Sabtu sore pekan lalu. Kobaran api yang membumbung tinggi dan terus membesar menyebabkan warga sekitar panik. Kebakaran gudang es krim yang berlokasi di Gampung Menasah Masjid juga menimbulkan kepanikan pengendara. Akibatnya arus pengendara jalan lintas timur Sumatera macet. Sejumlah mobil pemadam kebakaran damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan si jago merah agar tidak merembet ke bangunan lain. Mobil meriam air dari Polres Lus Mawai ikut membantu memadamkan kebakaran, namun kebakaran baru padam 2 jam kemudian. Berdasarkan laporan dari manajer Pak Yanto dan Irfan saksi, disebabkan dari menguapnya freezer yang mungkin akibat cuaca panas ekstrim, jadi freezer yang menyebabkan kebakaran. Berapa jam tadi? Melakukan mungkin sekitar 1-2 jam, kurang lebih 2 jam. Api sudah kondisi. Kebakaran diduga berasal dari tumpukan sejumlah tempat pembeku es di dalam gudang. Diduga korsleting listrik sebagai pemicu kebakaran, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Sementara itu, warga diimbau selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim panas. Warga juga diminta memastikan instalasi listrik dan penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar terhindar dari kebakaran. Ramadan melaporkan dari Lus Mawai. Kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah di Aceh menyebabkan warga krisis air. Kekeringan yang terjadi selama 2 bulan terakhir mengakibatkan sejumlah lahan pertanian gagal panen. Untuk mendapatkan air, warga pun menunaikan salat istiqah atau salat memohon hujan. Salat memohon hujan yang berlangsung di lapangan hijau Cot Gapu, Kota Juang Biren diikuti ribuan jemaah. Usai menunaikan salat istiqah, warga memanjatkan doa disertai zikir seraya berharap hujan segera turun. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah agama Islam. Saat salat berlangsung, hujan mengguyur Kabupaten Biren dengan intensitas ringan dan sedang. Dari kondisi yang kita tahu hari ini sangat memprihatinkan kepada masyarakat kita, dan juga banyak sawah-sawah yang kita lihat sudah kering ya, sehingga kami berpikir harus mengambil langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan, salah satu untuk sholat istiqah yang baru saja kita laksanakan. Meminta pada Allah agar diturunkan hujan karena Aceh sudah hampir 4 bulan ya, jarang sekali curah hujan, jadi musim kemarau kan, kering. Jangan meninggalkan kewajiban hak-hak Allah agar terhindar dan menghindari diri pada perbuatan maksiat, dan selalu berdoa pada Allah agar Aceh ini diberi kemakmuran. Warga berharap hujan segera turun di wilayah Biren sehingga bencana kekeringan berlalu. Tim Liputan melaporkan dari Biren.
Kasus perceraian suami istri di Provinsi Aceh cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama Januari hingga akhir Juli 2025, 2.923 kasus perceraian yang ditangani, 70% diantaranya cerai gugat yang diajukan istri. Tren ini menunjukkan adalah masalah dalam rumah tangga, khususnya di kalangan pasangan muda. Perceraian dipicu perselisihan, KDRT, dampak judi daring, hingga kecanduan media sosial. 4 masalah ini kerap menjadi pemantik retaknya hubungan pasangan suami istri. Mahkamah Syariah Aceh mencatat kasus perceraian didominasi istri menggugat cerai suami mencapai 2.311 perkara, sedangkan cerai talak hanya 612 perkara. Pasangan suami istri terbanyak bercerai berada di Kabupaten Aceh Utara, disusul Aceh Tamiang. Kalau di data kami, ya, karena kami kan data dari kabupaten kota, jadi perselisihan yang terus-menerus. Cuma penyebab terjadi perselisihan terus-menerus ini mungkin termasuk gara-gara main itu. TikTok. Nah, bisa jadi, tapi nggak tahu apa. Saya nggak berani mengatakan bahwa itu yang paling dominan, nggak juga. Tapi itu termasuk, ya, termasuk ribu-ribu. Kenapa ribu? Nah, karena ya mungkin asik main TikTok, asik main game, ya kan, judi online. Perkara istri menggugat cerai suami berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga PNS. Di sisi lain, dosen hukum keluarga UIN Araniri Agustin Hanapi menilai kasus tersebut akibat lemahnya pemahaman dan kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab suami menafkahi keluarga ikut berkontribusi terhadap tingginya kasus perceraian. Sebenarnya semenjak dini harus kita antisipasi hal-hal ini. Artinya sudah kita mengantisipasi dan membentengi terutama dari internal keluarga kita sebelum dia berkeluarga. Ya misalnya kita duduk bareng di rumah misalnya sambil makan, sambil bercanda ria, ya kita sampaikan dampak dan akibat dari judi online ini, kita sampaikan kasus-kasus ya yang sudah diberitakan kan banyak sekali. Nah, kemudian bukan hanya di level itu, ketika sebisa mungkin ya dalam bimbingan calon pengantin itu di KUA juga diperdalam lagi dan dikuatkan dampak dari judi online ini misalnya, supaya ya suami itu aware dia bahwa tanggung jawabnya begitu besar dan nafkah untuk keluarga itu harus sesuatu yang halal. Kasus perceraian yang tinggi dinilai merupakan cerminan lemahnya ikatan nilai tanggung jawab dan komitmen dalam keluarga. Pencegahan harus dimulai melalui pendidikan keluarga, pengawasan lingkungan, serta penguatan fungsi lembaga adat dan agama. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Delapan warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Blangpidi, Aceh Barat Daya mendapatkan amnesti dari Presiden. Para warga binaan mendapatkan amnesti diantaranya kasus penyalahgunaan narkotika. Para warga binaan menerima amnesti rata-rata terjerat hukuman pidana mulai dari 1 hingga 3 tahun. Pemberian pengampunan dari Presiden kepada WBP di Abdiah dinilai sesuai syarat menurut usulan lapas setempat oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemberian amnesti sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2025. 1.178 narapidana seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah pada pagi siang hari ini Lapas Blangpidi mendapatkan suatu anugerah. Jadi Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang amnesti, bahwasanya warga binaan Lapas Blangpidi sebanyak 3 orang mendapatkan pengampunan atas dasar usulan kita berkenaan dengan narkoba yang pasal 127 itu pengguna dengan pidana yang rendah, sehingga ini sangat bagus karena dapat mengurangi overcrowding yang ada dalam lapas, karena mereka ini adalah korban pada intinya. Pemberian amnesti disambut bahagia warga binaan karena bisa lebih cepat bebas dan bertemu keluarga serta kembali ke tengah masyarakat. Saya sangat merasa senang dan tidak terduga bahwasanya hukuman saya 1 tahun 6 bulan sudah dibebaskan karena amnesti
oleh Bapak Presiden. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden bahwasanya dengan kebebasan saya ini saya dengan cepat dipertemukan dengan keluarga di rumah. Amnesti kali ini merupakan sejarah bagi para warga binaan yang menghuni lapas dan rumah tahanan negara. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.